Boleh dibuka dulu videonya sebentar ya. Kita buat absensi dulu. Ya. Dibuka dulu sebentar. Ada Fitria, Dedi, Kurnia. Oke. Fitra, Bu. Fitra, Ya, Dedi, Kurnia. Maaf ya, salah aja. Ya, Bu. Oke, makasih ya yang udah hadir. Kita mulai aja ya. Tadi perasaan ada lumayan banyak, sekarang jadi sedikit ya. Ada keluar. Oke, kita mulai dulu. Saya present dulu sebentar. Ya, sambil nunggu ya. Untuk materi belum saya upload ya. Belum saya upload. Nanti setelah ini kita akan upload karena sambil menunggu juga apakah ada tambahan atau cukup yang sudah dibuat saja. Jadi hari ini sudah munculkah? Belum ya, masih loading ya? Ya Bu, masih loading. Ya, bentar ya. Bentar, kita ulangi lagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu, sehat. Capek, Bu. Alhamdulillah ya, sehat semua walaupun udah kerja udah sibuk saya gitu ya. Ya, gimana lagi ya, dinikmati saja. Kita masih loading aja nih kayaknya. Sebentar, kita close dulu sedikit-sedikit yang lainnya. Mungkin karena baru hujan ya. Loading nih, agak lambat. Ya. Masih loading aja, bentar. Saya close ini dulu ya sebentar. Restart ini ya. Ya, kita ulang lagi. Sudah munculkah? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah muncul.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita pertemuan kedua ya, jadi walaupun nanti mungkin di sesinya sesi ke-45, ketiga-4, kemudian juga ini sebagai pengingat ya bahwa terus melakukan hal pertumbuhan ya, jadi teruslah bertumbuh seiring dengan bertambahnya usia gitu ya. Jadi bertambahnya ilmu juga bagian dari usaha gitu ya, bagian dari kehidupan kita. Jadi jangan patah semangat, selesaikan perkuliahan ini sampai akhir gitu ya. Itu saja, hanya mengingatkan sedikit saja. Kita mulai dengan materi hari ini, mobile computing sebagai media informasi. Jadi ini alasan cerdas kenapa setiap pribadi menggunakan mobile gitu ya, menggunakan mobile computing, konsep mobile computing ya tadi perangkatnya, aplikasinya, kemudian juga media komunikasinya kapanpun, dimanapun dan untuk apapun ya. Jadi banyak sekali. Bahkan di sini saya memberikan ilustrasi ini QR code ya. Jadi QR code juga bagian dari inovasi mobile computing. Jadi bukan hanya mobile computing sebetulnya ya, jadi inovasi dari teknologi mobile. Jadi kita tidak usah ngetik-ngetik lagi soal alamat website atau sebuah informasi, jadi cukup dengan QR code. Itu bagian dari inovasi ya, jadi bagian dari mobile computing juga. Kemudian kita lihat dulu sebelum masuk ke alasan kenapa banyak sekali orang-orang memanfaatkan mobile computing sebagai media informasi, kemudian juga kenapa sih sampai banyak gitu, sampai banyak, dan kenapa juga kita harus memanfaatkan itu sebagai peluang ya, khususnya kan kita ada di dunia IT ya, di dunia IT yang identik dengan orang-orang yang menciptakan sesuatu untuk kemajuan IT itu sendiri. Jadi ini data tahun 2017 ya, ini sebetulnya bukan data yang terbaru, tapi dari tahun 2017 juga sudah dinyatakan, jadi tahun yang terakhir rilis ya 2017, tapi ini dari 1998, jadi sudah lama sekali bahwa pengguna internet itu terus meningkat, di Indonesia khususnya ya, karena di data ini disebutkan di Indonesia, dan ini kata data.id. Dan kita lihat lagi, ada data mengenai penggunaan internet juga gitu, dari APJII ya, dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Jadi data ini adalah data hasil survei ya, jadi survei dari tahun, jadi mereka ingin melihat perilaku pengguna internet dari tahun 2019 sampai 2020, dan ini sampai ke rentang surveinya sampai tanggal 25 Juni 2020 ini kita lagi pandeminya ya, jadi masa-masa di Indonesia ya, walaupun di luar sana sudah sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi lagi pertengahan pandemi, jadi otomatis mungkin akan agak tinggi, dan sebetulnya ketika masa-masa itu adalah masa-masa pergeseran ya, masa-masa kebiasaan baru mulai berjalan. Dan ini dari survei itu diperoleh dari jenis kelamin gitu ya, jadi bahwa pria masih mengungguli, masih pengguna terbesar gitu ya, masih pengguna yang lebih banyak menggunakan internet dibandingkan dengan perempuan, dan selisihnya memang sedikit ya, jadi hanya sekitar 2%-an selisihnya, jadi 1-2%, jadi sedikit, artinya 50-50, jadi artinya baik wanita dan pria juga membutuhkan akses ini. Kemudian dari rentang usia juga ini sekitaran 20 sampai 24. Mungkin seusia kalian ya. Jadi usia kalian semua ini sangat tinggi sekali, 20 sampai 24, dan bahkan kita lihat lagi ini tingkat pendidikannya juga yang paling banyak menggunakan itu adalah ini rentang dari sekolah ya, jadi umumnya ini kurang jelas ini ya. Ya pokoknya mereka tingkatan sekolah dari mulai tamatan SD, SMP, SMA, bahkan sampai S1. Jadi ini semuanya umumnya gitu ya, umumnya. Jadi ini tidak jelas
Tapi bisa kelihatan lah ya nanti di Zoom, di modul ada untuk diketahui lebih lanjut. Kemudian juga ini dari sisi pekerjaan juga umumnya adalah seorang pelajar, jadi pelajar, mahasiswa, kemudian pengacara, yang mereka yang membutuhkan analisis gitu ya, mereka yang membutuhkan kondisi data, umumnya mereka yang menggunakan internet gitu ya. Walaupun di sini ada juga gitu ibu rumah tangga, buruh, mereka juga menggunakan internet sebagai media informasi. Nah, detailnya nanti bisa dilihat di modul juga atau nanti di slide ini. Dan ini ada sesuatu yang berkaitan dengan mata kuliah kita ya tentunya. Jadi yang tadi juga berkaitan. Tapi ini ada yang lebih menjurus lagi bahwa di sini ada perkembangan kalau dilihat dari apakah mereka menggunakan internet dengan desktop ya tidak ya. Jadi jarang sekali yang menggunakan perangkat desktop atau komputer biasa gitu ya. Kemudian bagaimana dengan menggunakan laptop juga jarang sekali. Dan yang paling sering digunakan adalah mobile. Jadi mereka kebanyakan mengakses internet menggunakan mobile. Dan ini adalah bukti nyata bahwa penggunaan smartphone sangat tinggi. Kita lihat lagi di sini. Dan alasan utamanya mereka menggunakan internet itu terhubung dengan kuota paket data ya, jadi mereka menggunakan wireless gitu. Jadi jarang sekali yang menggunakan internet dengan kabel. Dan ini dari survei ini juga diperoleh beberapa alasan mengapa menggunakan internet. Jadi ada dua alasan yang paling besar di sini. Yang pertama adalah sosial media, yang kedua adalah komunikasi lewat pesan. Di sosial media di sini yang paling sering digunakan oleh di Indonesia gitu ya, khususnya karena ini survei di Indonesia, sosial media yang paling sering digunakan adalah Facebook. Jadi walaupun mungkin sekarang banyak pengguna Instagram, bahkan juga ada LinkedIn, Twitter gitu ya, tapi di Indonesia Facebook adalah yang tertinggi. Kemudian untuk komunikasi juga WhatsApp yang sering banyak digunakan. Itu survei dari penyedia jasa internet. Jadi kemudian ini kita lihat ada juga data lain. Ini sebetulnya data yang terlambat. Jadi bahwa ini juga menunjukkan bahwa pengguna internet di dunia terus mengalami peningkatan seiring dengan perjalanan waktu ya tentunya. Jadi karena banyaknya yang menggunakan internet bukan hanya semata-mata mereka saya butuh akses informasi, tapi ada hal-hal lain yang sangat terkait di sini. Nah, seperti di dalam artikelnya ini dikemukakan oleh Monica, seorang marketer ya, jadi seorang ahli marketing, bahwa koneksi menggunakan mobile itu mendorong negara-negara yang tidak bisa mengandalkan fixed line di negara-negara yang tidak disebutkan ya ini negara mana, tapi mungkin sudah jelas adalah negara-negara yang dengan pengguna smartphone-nya sangat tinggi, gitu ya, pengguna perangkat mobile-nya sangat tinggi. Ya tadi ya kita di Indonesia termasuk salah satunya pengguna smartphone yang paling tinggi juga tadi sampai lebih dari 50%, jadi 60, 70, 80 mereka menggunakan perangkat mobile untuk mengakses internet. Nah ini entah itu karena masalah biaya atau karena memang praktis gitu ya. Ini mendorong sangat tingginya penggunaan koneksi internet. Jadi mungkin bukan hanya di negara Indonesia ya, walaupun mungkin di negara luar juga mungkin agak sedikit yang menggunakan mobile-nya, tapi tetap saja bahwa penggunaan mobile itu lebih banyak mendorong penggunaan internet. Jadi ini menjadi sebuah peluang tentunya ya. Di perangkat mobile itu sangat menjadi andalan. Nah ini survei juga, jadi sudah berapa lama sih, jadi salah satu yang bisa kita gunakan bahwa ada bukti lain juga ya perubahan perangkat ini semakin cepat. Jadi ini membuktikan juga ya bahwa mereka menggunakan HP ini sekitaran 1 tahunan. Jadi umumnya setiap tahun itu ganti-ganti orang-orang ya HP-nya. Nah, ini juga bisa dilihat tadi sesuai dengan perkataan Monica bahwa pengguna internet dengan mobile sangat banyak sekali. Dan ini ternyata juga mereka memang ganti-ganti smartphone-nya gitu ya, ganti-ganti device-nya. Kita lihat
Nah, kita lihat bahwa perkembangan perangkat device, laptop gitu ya, device laptop ini sangat cepat sekali. Jadi teknologinya tuh sangat tinggi gitu perubahannya. Dari mulai laptop yang tipis, dari yang mungkin yang dulu mah gede gitu ya, notebook tebal, sekarang kan menipis, kemudian ukurannya juga mengecil. Kemudian juga bisa dilipat-lipat, bahkan ada yang 2 screen, bahkan ada yang bisa dilepas screen-nya. Itu juga menunjukkan bahwa kenapa sih sampai berubah-berubah gini gitu? Apakah ini menunjukkan kalau tidak ada pasar ini tidak mungkin ada perubahan seperti ini gitu ya. Jadi dan perubahan ini juga mendorong semakin tingginya juga guna perangkat ini. Jadi berkaitan dengan itu kita lihat bahwa ini ya laptop juga sebetulnya walaupun jarang digunakan untuk mengakses internet, tapi menjadi salah satu kebutuhan banyak orang untuk bekerja tentunya ya. Dan ini kita lihat secara spesifiknya perkembangan mobile juga sangat cepat, dari mulai kameranya yang 1, kemudian nambah jadi 3, kemudian jadi banyak gitu ya, ada 4, 6, kemudian menipis, kemudian bisa dilipat. Itu ini adalah bukti juga gitu bahwa pasar penggunaan ini semakin banyak. Lebih tadi dari survei mereka menggunakannya 1 tahun sekali, jadi 1 tahun pasti upgrade, 1 tahun pasti ganti HP gitu ya. Nah ini dari perkembangan itu juga semakin bermunculan prototipe untuk aplikasi, untuk device ini ya, untuk device smartphone gitu. Jadi ini belum masuk ke aplikasi, tapi masih device-nya, bahwa device-nya selain bisa dilipat juga dia sudah menipis gitu ya. Kemudian juga agak membesar, kemudian bahkan lipatannya jadi kayak dompet, kayak kertas gitu ya. Kemudian ini bisa diangkat 1 lagi. Ini masih prototipe. Kemudian ini ada yang transparan, artinya ini sedang dikerjakan dan kemungkinan akan keluar. Dan kenapa ini dikerjakan? Ya tadi ya, peluang itu. Jadi peluang ini memang sangat menjanjikan. Dan tentu saja ini berhubungan dengan kalau perangkatnya ada, otomatis dan ini pada akhirnya ya, jadi kalau perangkatnya ada nanti akan berpengaruh ke aplikasi. Dan ini pada akhirnya adalah kemudahan mendapatkan informasi di dalam perangkat mobile. Itu bukan lagi satu-satunya alasan. Jadi bukan lagi karena mudah menggunakan aplikasi, tapi menjadi sebuah gaya hidup. Jadi tadi yang kalau misalkan per tahun terus-menerus ganti, kemudian prototipenya juga cepat sekali ada, berganti, artinya menjadi sebuah kebutuhan, menjadi sebuah gaya hidup, menjadi bagian dari kehidupan. Kemudian pada akhirnya adalah menjadi kebutuhan. Artinya kalau sudah menjadi butuh, kita tidak bisa ngapa-ngapain kalau tidak ada mobile gitu, istilahnya gitu ya, kasarnya gitu ya. Sebetulnya itu bukan kasar-kasar sekali, tapi memang faktanya seperti itu gitu ya. Jadi bahkan untuk kita pembelajaran daring pun ini kan tidak normal gitu ya awalnya. Jadi perkuliahan kita tidak normal. Namun pada akhirnya adalah menjadi sebuah gaya hidup. Pada akhirnya orang-orang mulai merasa nyaman dengan kondisi daring. Mungkin dulu ada yang masih menyesuaikan, saya sulit gitu. Tapi karena manusia ini mampu beradaptasi dengan cepat, mampu belajar gitu ya, kita semua juga siap menghadapi perubahan, pada akhirnya mungkin nanti akan terbiasa. Jadi yang tadinya tidak normal, tidak biasa, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang baru dan itu bisa dibilang normal. Jadi istilahnya normal itu bisa dibilang ada gitu, dan bahkan sekarang sudah mulai berjalan. Dan ini contoh aplikasi. Jadi contoh-contoh aplikasi kita lihat dulu bahwa awalnya mungkin dari website gitu ya. Ini kita lihat di pemerintahan. Contohnya adalah Kemendikbud atau yang lainnya banyak ya sebetulnya. Jadi selain website juga mereka ada mobile-nya. Jadi ini untuk apa sih? Jadi kalau misalkan kita lihat websitenya mungkin hanya untuk menampilkan informasi, bahkan mungkin bisa saja untuk menanyakan untuk komunikasi tanya jawab ya. Ada sebuah informasi, kemudian ada jawaban dan ada komunikasi gitu ya di website. Tapi ternyata mereka juga memberikan pelayanan, jadi pelayanan langsung di dalam menggunakan smartphone ya, entah itu mau daftar, entah itu sekedar bertanya, entah itu mau masuk ke sebuah program gitu ya. Itu menjadi sebuah perubahan gitu ya, menjadi perubahan yang baru,
dan kita juga tentu menjadi lebih mudah sebetulnya ya, menjadi lebih cepat waktunya. Kalau misalkan untuk daftar nih, yang tadinya harus pergi ke suatu tempat memakan waktu, kemudian juga kita harus harus berkendaraan dan lain sebagainya, itu juga dan sekarang dengan online ini, dengan layanan mobile ini tentu saja harusnya bisa mengurangi irit waktu, bahkan harusnya sih irit macet ya, walaupun sekarang macet masih ada gitu ya. Tapi mungkin itu keadaan sekarang juga masih peralihan gitu. Jadi sebetulnya ketika sesuatu berhasil selesai, mungkin saya sekarang sudah terbiasa dengan online. Nanti mungkin pada akhirnya orang-orang ini sedang belajar mengatasi bagaimana caranya supaya sedikit keluar gitu. Maksudnya bagaimana caranya supaya sedikit menggunakan kendaraan. Itu juga nanti akan ada masanya, akan ada peralihan seiring dengan tingkat pendidikan masyarakat tentunya ya. Jadi pengetahuan masyarakat, pemahaman masyarakat mengenai ini semua. Dan ini contoh untuk tadi pemerintahan, kemudian ini juga untuk hiburan ya, untuk hiburan atau gaya hidup. Jadi untuk media, untuk sekedar informasi, jadi berita, selain TV kita ketahui ya, kalau dulu kan koran, mungkin sekarang masuk ke TV, dan sekarang yang terbaru adalah masuk ke website, bahkan yang terbaru lagi adalah masuk ke YouTube gitu ya. Jadi kayaknya TV mungkin kan sekarang TV juga sudah mulai beralih ya ke smart TV karena menggunakan itu. Walaupun mungkin masih agak sedikit di Indonesia karena ada laptop, sebetulnya ada laptop dan ada ya tadi ya perangkat device, perangkat dengan mobile ini sangat banyak sekali yang menggunakan. Jadi ya, mungkin ke aplikasi mobile menjadi semakin banyak. Dan ini contohnya. Contoh saja, sebenarnya contohnya banyak ya. Kemudian untuk keperluan pendidikan ya, ini website kita ya. Pendidikan selain media informasi juga ini ada media pembelajaran. Jadi bukan hanya perilaku kita untuk, kalau kita kan belajar daring ini kan menggunakan Google Meeting untuk pengganti tatap muka ya. Jadi dengan tatap muka tidak bisa, kita masih bisa saling melihat dan mendengarkan melalui Google Meeting gitu ya. Nah, ini belajar langsung ke materi. Jadi kalau ada yang mau belajar ngoding, jadi sekalian silakan digunakan, bisa ya. Saya juga sedang menggunakan ini. Jadi banyak sekali sebetulnya aplikasi mobile yang bisa kita manfaatkan. Ini untuk belajar ngoding. Jadi belajar melatih logika ngoding. Jadi seperti bermain game, tapi ini kita melatih aja gitu. Jadi memperbaharui logik, memperbaharui algoritma. Jadi ini lebih ke codingnya karena memang basicnya untuk coding. Ini bisa dicoba, silakan, ada sertifikatnya juga kalau lulus. Jadi lumayan bagus. Jadi promosi dari Google ya itu. Nah, ini untuk personal, ini website personal. Dan ini adalah sosial media ya. Jadi di dalam sosial media juga ternyata kita bisa membuat identitas personal ya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari sosial media. Karena selain untuk berinteraksi secara sosial, kita bisa memperoleh informasi, kemudian kita juga bisa berinteraksi, jadi artinya berkomunikasi ya, kita melakukan panggilan, bahkan video call, melakukan chatting gitu ya, mengirim pesan teks melalui sosial media ini. Jadi sekarang bukan lagi satu-satu lagi ya fungsi dari sebuah aplikasi ini, jadi banyak sekali. Bahkan jadi istilahnya all in one, seperti yang kita ketahui contohnya GoFood ya, Gojek gitu kan, ada GoFood di dalamnya, ada GoPay bahkan ya, Imoninya, ada yang lainnya, banyak gitu ya. Jadi bukan lagi satu fungsi, karena melihat tadi ya banyaknya peluang. Jadi akhirnya si kemudahan itu diadakan. Dan ini menurut pikiranrakyat.com, jadi pada saat di rumah saja, aplikasi ini untuk referensi ya. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi atau ide perancangan, ini bisa dijadikan referensi
saya mau bikin apa nih, atau saya pengen membuat sesuatu yang populer digunakan orang, atau mendekati yang sekarang digunakan orang. Jadi ini Zoom, kemudian TikTok, Classroom, WhatsApp, bahkan games gitu ya. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang sering digunakan, yang populer sekali. Jadi artinya banyak sekali orang menggunakan aplikasi ini. Nah, ini kita bisa membuat atau mengambil ide dari sini. Yang dekat-dekat ke sini misalkan Zoom. Kira-kira dari Zoom ini apa sih yang kurang? Nah, ini dari TikTok ini apa yang kurang? Kemudian untuk media pembelajaran misalnya. Media pembelajaran dari Classroom ini apa sih yang kurang? Bisa kita menambahkan itu sebagai ide. Kemudian dari WhatsApp juga apa nih yang kurang? Nah, ternyata di sini ada juga yang misalkan atau tidak sama sekali masuk ke sini. Misalkan aplikasi untuk jualan ya, karena mungkin di sini di WhatsApp juga sudah bisa jualan sekarang ya, karena ada WhatsApp itu. Jadi kayak e-commerce dan itu mungkin masih kurang, tapi banyak data yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan transaksi digital ya. Tadi ya, ada peningkatan transaksi digital itu diantaranya adalah e-money, kemudian transaksi bank juga, mobile banking juga meningkat. Jadi dari tadi survei itu, jadi saya dapat hasil survei itu satu ebook, jadi satu ebook, dan itu banyak sekali. Kalau misalkan mau tahu, silakan boleh akses webnya, kemudian nanti boleh minta hasilnya, minta ebooknya, karena itu dikirim secara personal linknya, download untuk keperluan studi, riset atau yang lainnya. Jadi jelas gitu ya. Jadi bukan sekedar download, tapi jelas tujuannya mendapatkan data itu, karena data itu adalah data survei gitu, survei dan percaya. Itu sebagai referensi. Nah ini dari sekian tadi ya orang-orang melakukan survei gitu ya, kita lihat dari Google Play-nya ya, kata mereka apa sih? Saya izin dulu ini ya isanya sedikit saja, sebentar saja. Jadi kita lanjut aja, tidak break dulu. Jadi ini dari Google Play, kita lihat. Jadi yang paling populer, aplikasi-aplikasi yang populer dan gratis ini ya contohnya, semoga sama ya. Yang lainnya juga kalau misalkan kalian akses Google Play, nah hasilnya ini yang sama. Dan ini ternyata betul ya, WhatsApp ini memang banyak digunakan. Tapi di sini tadi saya sudah bilang bahwa di dalam survei PJII tadi pengguna asosiasi pengguna penyedia jasa internet ini transaksi, salah satunya adalah transaksi apa sih yang mengalami peningkatan dari penggunaan internet adalah adanya transaksi online gitu ya. Ini kayak seperti Oppo dan lain sebagainya ada menjadi populer gitu ya. Kemudian ini tadi yang mirip-mirip TikTok mungkin ini ya. Nah, ini. Kemudian ini untuk yang aplikasi berbayar, ini yang paling banyak populer ini kaitannya dengan games ya. Jadi entah itu saya tidak tahu ini buat apa ya, tapi pasti untuk games ya kayaknya. Jadi pastinya belum pernah menggunakan aplikasi ini, tapi ini sepertinya berkaitan dengan games untuk keperluan para gamers. Jadi ini otomatis juga kalau misalkan ini toolsnya sangat digunakan, berarti aplikasinya juga banyak yang menggunakannya. Karena ini hampir semuanya yang berbayar itu belum dengan games. Jadi mereka bisa melakukan apapun untuk games pengguna ya. Kemudian kita lihat lagi aplikasi yang sebentar. Ini ya. Harusnya ada satu lagi, bukan ini. Saya kayaknya salah copy paste. Jadi satu lagi ini adalah yang terbaru, aplikasi-aplikasi yang terbaru. Nanti lihatlah ya di modul ada. Jadi yang terbaru dan populer, kemudian yang terbaru dan berbayar juga tapi populer. Nah, itu bisa dijadikan sebagai referensi aplikasi-aplikasi baru yang menjanjikan untuk dikembangkan tuh seperti apa gitu ya. Ini berkaitan dengan ya tentu saja
kaitannya dengan penerapan mobile computing ini. Dan segitu sih ya, sebetulnya materinya sedikit sekali, jadi saya hanya menyampaikan bahwa mobile computing juga digunakan sebagai media informasi. Nah, lebih lanjutnya, informasi itu dibangun dengan database tentunya, nah nanti akan dibahas minggu depan ya. Jadi nanti juga akan ada contoh aplikasinya, bagaimana menggunakan database di Android Studio. Dan ini adalah contoh aplikasi atau project di Android Studio untuk membuat personal profil di Android Studio. Jadi ini harusnya sih gambarnya bukan bebek ya. Jadi ini saya mengambil ini sampel dari mahasiswa, dari materi ya, materi modul kelas tahun 2019, sebetulnya udah setahun yang lalu. Jadi karena kan sebetulnya 2019 itu ini yang terakhir ya, jadi yang terakhir tatap muka, dan sekarang ini yang tatap muka ini yang pertama ya. Pertama kita melakukan daring untuk mobile computing. Jadi saya mengadaptasi sedikit, walaupun ada perubahannya ya karena kita tatap muka, jadi saya juga menyesuaikan. Kemudian juga belajar dari kelas-kelas sebelumnya yang non reguler. Nah ini kalian bisa pelajari sendiri, silakan praktikum mandiri gitu ya. Yang kemarin sudah install Android Studio-nya, lanjut ke sini. Kemarin itu sudah, kemarin mungkin saya tidak detail, dan kalau misalkan sangat kesulitan sekali, tidak ada salahnya ya kalian mencoba dari basic. Ini bagaimana sih membuat layout ini, sebetulnya saya sengaja memunculkan ini karena ini ya, jadi ternyata yang dibutuhkan untuk memunculkan ini adalah sebuah image, kemudian ada sebuah teks, dan ini adalah sebuah, ini juga sebetulnya icon ya, icon jadi image dan teks gitu, dan ini ada button. Jadi ini hanya untuk mengetahui ini apa saja yang dibutuhkan. Jadi karena kan tadi ada, ternyata kelas ini tidak semuanya berbasic mobile teknologi ya, ada juga yang langsung ke mobile computing, baru mungkin nanti baru ke mobile teknologi. Jadi kebalik gitu ya. Mungkin karena kalian bergabung di sini masuk ke semester genapnya, jadi bukan dari ganjil. Jadi ya tidak masalah, kalaupun misalkan nanti semester ini untuk mata kuliah ini agak tersendat, tidak apa-apa. Yang penting materinya bisa dipahami dan nanti bisa menjadi bekal untuk di mobile teknologi. Oh ternyata begini ya implementasinya gitu. Oh ternyata basicnya begini. Ya, jadi nanti setelah mobile teknologi kalian akan berjalan lebih cepat gitu ya. Dan artian kalau misalkan sudah ada rasa ingin tahu, kemudian udah ada rasa suka gitu ya ke dalam developer mobile ini, ke dalam mengcoding aplikasi mobile, sudah suka itu pasti ini akan dicoba gitu, pasti ini akan dicoba karena hampir semua tempat pembelajaran gitu ya yang menyediakan pembelajaran mobile, coding mobile gitu ya, itu pasti basicnya mirip-mirip seperti yang saya kasih di materi. Jadi dimulai dari install dulu, download dulu, install, kemudian mengetahui bagaimana layout di Android Studio, bagaimana melakukan running di Android Studio, kemudian bagaimana mengaktifkan device kita sebagai alat tester. Jadi selain emulator, kalau misalkan emulator itu kita ketahui banyak sekali yang terlewat ya. Jadi kalau emulator itu kan virtual ya, jadi artinya bohongan gitu. Tapi kalau menggunakan device langsung kita bisa tahu sejauh mana aplikasi yang kita buatnya itu kita menjadi salah satu bagian mempelajari pemrograman di Android Studio atau pemrograman mobile gitu ya. Nah, setelah bisa melakukan build, running, kemudian juga running, kemudian tes, kemudian juga bisa melakukan build APK. Jadi artinya mengenerate satu file APK, dan nanti file APK itu bisa dibagi ke siapa saja gitu ya, atau bahkan bisa di-upload ke Play Store ya. Jadi bisa di-up ke Play Store, ke Play Store-nya Google gitu ya, bisa dibagikan secara gratis atau dibagikan secara berbayar. Dan itu bisa menjadi omset. Kalaupun misalkan aplikasinya gratis, kita masih tetap bisa cari uang di situ. Jadi di dalam Google Play Store, kalau misalkan aplikasinya gratis, biasanya aplikasi-aplikasi gratis itu mereka bisa tetap mendapatkan uang itu dari iklan
Jadi kalau misalkan kita lihat ketika online tuh gamenya game offline gitu ya. Bahkan maksudnya ketika offline kita masih bisa main game, tapi ketika online tuh iklannya banyak. Jadi setiap kali mau naik level ada iklannya. Kita harus nonton. Nah, itu sebetulnya adalah omset untuk si developer. Gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu peluang sebetulnya. Jadi jangan khawatir. Kita ketahui memang di Indonesia banyak sekali yang di PHK, kemudian kasih lapangan kerja juga semakin sedikit gitu ya. Nah, itu bisa menjadi peluang karena masih sedikit developer, walaupun sebetulnya banyak ya. Banyak ternyata orang-orang yang bikin aplikasi memang banyak. Nah, cuman apakah aplikasi itu berkualitas atau tidak ya, mereka juga sebetulnya sedang belajar mungkin ya, sedang belajar mengasah diri. Jadi mungkin yang tadinya aplikasinya biasa saja, nanti bisa berkembang sebulan, 2 bulan, atau setahun, dan seterusnya, itu pasti akan ada peningkatan. Nah, dari mana peningkatan itu? Bisa jadi dari banyaknya yang menghujat, ya, ini aplikasi apaan, gitu. Ternyata jadi catatan, jadi semangat gitu untuk menjadi lebih baik. Semua tentu saja dari hasil kita mempublish hasil karya kita. Jadi ya, kalau kita sudah membuat, jangan ragu untuk menunjukkan diri, ini loh yang saya buat. Jangan ragu untuk mencoba semua hal, karena bisa jadi itu adalah peluang untuk kita ya. Jadi gitu, karena saya juga pengalaman, saya nggak mau jadi gitu, misalnya ternyata ada tawaran, mungkin yang tadinya kepepet, tapi pada akhirnya adalah jadi pengen mepet terus gitu ya. Jadi suka, biasanya ada gitu juga, tapi ada juga yang memang sudah basicnya pengen di situ. Jadi banyak hal gitu, banyak hal yang bisa menjadi dari yang apa sih? Dari yang tadi ya, penuh ketidakpastian, tapi kita masih bisa mengejar yang mungkin ya gitu ya. Jadi jangan terlalu fokus ketidakpastiannya, kejar saja yang mungkin kita bisa raih. Karena bisa jadi dari mungkinnya sudah diraih, nanti kita bisa mencapai ke yang tidak pasti itu menjadi pasti. Gitu. Silakan dikerjakan secara mandiri ya. Nanti kalau ada yang mau sharing hasilnya, silakan boleh diupload ke Classroom. Tentu saja kalau yang diupload nanti akan ada nilai plus ya. Nilai tambahan dari pemahaman praktikumnya tentu saja. Kemudian kita lihat lagi sedikit lagi ya. Sudah. Alhamdulillah. Jadi intinya adalah kalau tadi tumbuhan yang disiram, kemudian tumbuh, itu bagian dari kehidupan. Gitu juga dengan binatang, apalagi kita manusia gitu ya, dari bayi kemudian membesar, tentu saja itu bertumbuh ya. Tumbuh ya, harus makan, harus berilmu, harus belajar. Dan intinya adalah kita harus terus bergerak, dan terus bergerak itu bukan semata-mata udah harus gitu, tapi diniatkan bahwa, dan memang kalaupun kita tidak, mungkin keterbatasan ilmu juga ya. Jadi ya, terus bergerak itu adalah bagian dari ibadah. Jadi bukti bahwa kita bersyukur. Jadi jangan sampai kalau ada sesuatu yang menghambat, itu jangan dijadikan sebagai hambatan, tapi sebagai tantangan. Artinya kalau kita menghadapi tantangan, artinya kita akan naik kelas. Jadi ya, yang namanya naik kelas pasti kan naik terus ya. Jadi namanya naik tangga pasti naik terus. Dan kesulitan juga beriringan dengan naiknya itu ya. Jadi tidak ada yang namanya kalau saya sudah enak berarti hidup saya enak. Ya, tidak ya sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dalamannya, orang-orang yang berada di atas itu mungkin dia sudah melewati dan bebannya pun akan semakin berat tentunya. Hanya kelihatannya saja enak gitu ya. Kita karena kebetulan saja kita melihatnya yang enak-enak. Karena kan kalau kita lihat yang, dan memang orang-orang itu cenderung memperlihatkan yang enak-enaknya. Jadi yang tersembunyi, dan itu adalah prosesnya, itulah yang sebetulnya di situ adalah pelajarannya. Itu ya, jadi intinya terus saja bergerak dan tetap semangat. Itu ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang tanyakan dulu dari pembahasan materi ini sama tugasnya? Jadi sekali lagi, tugas itu
untuk sampai nanti ya, sampai ke sebelum UAS. Jadi sebelum UAS ya. Jadi saya mohon sebelum UAS, karena biasanya ketika saya dapat hasil jawaban UAS gitu ya, UAS hasil kalian ujian, itu saya harus langsung periksa dan nilai. Dan itu jangka waktunya 3 hari, sebentar ya, jadi tidak sampai 3 hari, tapi saya ngerjainnya sehari juga lebih baik. Jadi kenapa ya, supaya bisa mengerjakan yang lain gitu ya. Kalau cepat bereskan alhamdulillah. Makanya saya minta tugasnya selesai sebelum UAS, karena itu ya, karena setelah UAS harus selesai semuanya. Jadi jangan sampai berlarut-larut di nanti-nanti. Jadi saya tahu sibuk ya bekerja. Sebetulnya kita semua juga punya kesibukan masing-masing. Saya juga punya tugas ya, apalagi di rumah ya. Di rumah itu semuanya kecampur-campur, jadi tidak ada batasan. Di istilahnya mah, saya lagi santai sambil kerja, atau lagi kerja ya sambil mengerjakan urusan rumah gitu. Itu kecampur-campurnya di situ. Jadi bahkan ketika belajar juga privasi kita semakin sedikit ya, karena di rumah ya. Itu sudah menjadi hal yang bukan baru lagi ya. Ini sudah terjadi setahun yang lalu gitu ya, kegiatan seperti ini. Jadi dikomitmenkan gitu ya, dikomitmenkan ke dalam diri sendiri bahwa saya harus komitmen menyelesaikan studi ini melalui prosesnya. Jadi tugas yang dikerjakan diusahakan diikutin perkuliahannya, karena tidak mungkin ujug-ujug ada nilai kalau tanpa ada proses gitu ya. Bahkan apalagi ujug-ujug ada nilai tanpa ada tugas yang dikumpulkan, atau ujug-ujug ada nilai tanpa tidak mengerjakan apa-apa gitu ya. Itu tidak mungkin. Jadi proses-proses itu adalah untuk pagu saya untuk menilai gitu ya. Jadi kalau tidak ada berkasnya, tidak ada buktinya yang diupload gitu ya, bukan berkas ya, upload filenya ya, berarti tidak ada yang dinilai, artinya nilai kosong begitu ya. Oke. Ada yang bertanyakan dulu? Halo? Kalau tidak ada, kita close presentasinya. Dan saya minta semuanya dinyalakan dulu videonya sebentar. Boleh dinyalakan lagi videonya sebentar. Bu, saya bukanya di sih Bu, nggak ada webcamnya. Iya, saya juga gimana? di komputer buka. Oh iya, nggak apa-apa. Saya ya Bu ya. Yang bisa aja. Yep. Coba. Yang bisa mana? Halo? Tadi Kurnia ada. Oke. Bentar ya. Ada lagi yang bertanyakan dulu sebelum kita closing? Lanjut ke WhatsApp group sampai pukul 21 ya. Kalau ada yang bertanyakan. Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Cukup? Cukup jelas? Cukup, Bu. Cukup Bu. Cukup ya. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu pertemuan di Google Meeting-nya, lanjut ke WhatsApp group. Silakan kalau ada yang bertanyakan jangan ragu, jangan malu-malu, karena ini kesempatan. Dan sekali lagi terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik yang tidak sengaja maupun yang disengaja. Maksudnya saya sudah tahu itu salah, tapi karena kelalaian saya sebagai manusia dimaafkan. Itu saja, semoga berkah untuk kita semua ya intinya. Jadi semoga bisa dipahami materinya dan kalian juga bisa menjadikan perkuliahan ini sebagai bekal menuju step selanjutnya. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.